Sepanjang tahun 2021, berderet kasus tindak kriminal yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian Republik Indonesia. Mulai dari kasus narkoba, kasus tindak asusila, hingga pembunuhan. Berikut tribunvideo.com rangkum sederet kasus pidana yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi sorotan sepanjang tahun 2021. Yuni Purwantikusuma menjadi buah bibir warganet pada bulan Februari 2021 lalu. Poluan yang dikenal sebagai pemberantas kasus narkoba itu justru ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu bersama sejumlah oknum lain. Kompol Yuni ditangkap di sebuah hotel di kawasan Kota Bandung, Jawa Barat pada 16 Februari 2021, lalu dinyatakan positif mengkonsumsi sabu. Atas kasus ini, Kompol Yuni langsung dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Astana Anyar. Berikutnya, kasus jual beli senjata api dan amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua yang dilakukan oleh oknum TNI dan Polri. Mereka adalah Praka MS dan dua oknum polisi berinisial SHP dan MRA dari Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Mereka diamankan bersama 4 warga sipil lainnya berinisial SN, RM, HM, dan AT yang terlibat. Adapun ancaman hukumannya adalah penjara seumur hidup atau hukuman mati. Masih di awal tahun 2021, tepatnya pada 22 Februari lalu, warga Medan digegerkan dengan penemuan 2 jasad gadis bersahabat di 2 tempat yang berbeda. Keduanya berinisial RP berusia 21 tahun dan AC yang masih berusia 13 tahun, warga Kecamatan Medan Melawan, tewas di tangan Aibda Roni Syahputra, oknum Polres Pelabuhan Belawan. Aksi sadis ini dipicu rasa sakit hati. Aibda Roni melakukan aksi ruda paksa terhadap RP dan menganiaya AC hingga berakhir keduanya tewas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Aibda Roni dijatuhi hukuman mati oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada Oktober 2021 lalu. Kasus keempat masih terjadi di awal tahun 2021, tepatnya pada 25 Februari 2021 lalu. Insiden penembakan terjadi di sebuah kafe kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi koboi ini dilakukan seorang oknum Reskrim Polsek Kalideres, Bribka CS, yang enggan membayar tagihan senilai Rp3.335.000 hingga terjadi cekcok. 3 orang tewas dalam insiden itu, diantaranya 2 pegawai kafe dan seorang prajurit aktif TNI Angkatan Darat berinisial Praka SD. Bribka CS ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan, kemudian dipecat secara tidak terhormat dari Korps Bayangkara dan terancam hukuman mati. Tak sampai 1 bulan, tepatnya pada 13 Maret 2021, masyarakat khususnya di Pekanbaru Riau digegerkan dengan kasus penembakan di depan hotel kawasan Jalan Kuantan Raya. Pelaku merupakan oknum Polres Padang Panjang, Bribda Adityo Pratama atau AP yang mangkir dari tugas dan malah memesan wanita melalui aplikasi micet. AP melepaskan tembakan kepada 2 wanita teman kencannya berinisial DO dan RO karena menolak dan kabur saat diajak membeli alat kontrasepsi. Atas perbuatannya, ia dikenai pasal pelanggaran kode etik dan dipecat secara tidak terhormat. Selanjutnya, perwira tinggi polisi Irjen Napoleon Bonaparte merupakan terpidana kasus suap Red Notice Joko Chandra. Pada 10 Maret 2021, ia divonis 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsidiar 6 bulan kurungan seusai terbukti menerima uang suap dari Joko Chandra. Ditahan di Rutan Barreskrim Polri, Napoleon kembali menjadi tersangka kasus penganiayaan YouTuber Muhammad Kece pada 28 September lalu. Motifnya karena ingin membela negara dan agama sehingga nekat melakukan penganiayaan terhadap MKC yang saat itu menjadi terpidana kasus penistaan agama. Kemudian pada bulan Oktober 2021 lalu, oknum polisi Brigadir NP terekam kamera membanting mahasiswa yang melakukan demo di Tangerang, Banten. Akibat aksi tersebut, mahasiswa bernama Faris sempat mengalami kejang dan menjalani perawatan di rumah sakit. Brigadir NP kemudian muncul ke publik dan meminta maaf serta memeluk Faris di depan awak media. Meski begitu, proses hukum pada Brigadir NP tetap berjalan. Kedelapan yakni
Oknum polisi anggota Korlantas Bribda AB membuat heboh warganet seusai kekasihnya mengunggah video bersama di mobil patroli jalan raya. Oknum polisi Bribda AB ini diketahui merupakan ipar dari Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Akibat aksinya, Bribda AB dikenakan sanksi disiplin dan dimutasi menjadi staf. Selanjutnya, nama Kapolres Nunukan, Kalimantan Timur AKBP SA juga viral lantaran menganiaya anak buahnya, yakni Brigadir SL. Penyebab pemukulan adalah AKBP SA yang kesal karena Brigadir SL tidak tanggap ketika ada gangguan sinyal saat Zoom meeting acara Polri. Video penganiayaan itu diunggah oleh Brigadir SL hingga viral di media sosial. Akibat kejadian ini, keduanya diperiksa oleh Bidang Propam Polda Kaltara. Ke-10 yakni saat wanita berinisial MU, 19 tahun yang merupakan istri seorang tahanan, mengaku menjadi korban pemerasan dan pelecehan oleh 6 oknum penyidik Polsek Kutalimbaru. Ke-6 oknum itu yakni Aibtu Daswi Ramanda, Aibda Suheri Darwin Berutu, Aibda Heri Kurniaryadi, Aibtu Hawa Guru Singa, Aibda Sahri Pohan, dan Bribka Rahmat Hidayat Lubis. Bribka Rahmat Hidayat Lubis merupakan pelaku pelecehan terhadap MU yang tengah hamil dengan modus akan membebaskan suaminya yang ditahan. 6 oknum Polsek Kutalimbaru itu telah menjalani sidang kode etik di Polrestabes Medan pada 11 November 2021 lalu. Tak sampai di situ, di penghujung tahun 2021 ini, tepatnya pada 3 Desember, jagat maya digegerkan dengan meninggalnya mahasiswi UB asal Mojokerto di atas makam ayahnya. Ia adalah NWR, nekat menenggak racun, diduga karena depresi seusai dihamili dan dipaksa menggugurkan kandungannya oleh oknum polisi bernama Randi Bagus. NWR dihamili dan dipaksa menggugurkan kandungannya sebanyak 2 kali oleh Randi sejak keduanya menjalin hubungan pada 2019. Kini Randi Bagus ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Mojokerto dengan ancaman 5 tahun penjara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!